Floutcast. Musik tung 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 tung. Oke, nah kembali lagi di channel OTW guys. Kita punya format baru di konten Floutcast di channel YouTube OTW guys. Tapi mungkin kalian nggak terlalu asing dengan muka yang menjadi pengisi format baru ini. Kalau kalian masih ingat video yang ini, nah ini. Nah, itu dia orangnya ada di sini sekarang untuk menjadi part of OTW guys. Floutcast. Guys, ini adalah Sylvia. Sylvia ini Temannya akan Dian. Menjadi partnernya si Dian untuk mengisi konten Floutcast di channel OTW guys. Oke. Bukan begitu, Sylvia? Bener. Ini konten pertama kita ya. Betul. Konten pertama dengan format baru. Kelihatan banget gak pernah lihat kamera. Introvert. Jadi guys, hari ini Kita bakal bahas satu topik yang sempat lagi anget-anget gitu di sosial media kemarin-kemarin. Iya. Kesuksesan dan kegagalan. Yes. Sylvia, berangkat dari masalah atau Wih. ini nih apa yang sedang hangat diperbincangkan orang-orang. Sebenarnya ada keresahan sih, sedikit keresahan kalau aku. Jadi kemarin tuh sempat ada yang follow aku di Instagram, terus dia DM gitu. Wow. Isi DM-nya tuh tiba-tiba menanyakan hal random. Like? Kak, gimana caranya biar jadi orang sukses kayak kakak? Terus, dan aku terkejut. Terus aku tanya lagi gitu ke dia, emang menurut kamu definisi kesuksesan itu apa? Terus dia akhirnya jawab, ya yang kayak kakak-kakak itu, dia bilang gitu. Kakak berarti nggak cuma kamu yang di DM ya? Iya, kayaknya Oke, banyak dia deh. nyebar DM ku. Tapi ntar dulu, si orang ini kenal nggak kamu? Enggak sih, dia literally cuma follow aku di Instagram gitu, orang asing, orang baru. Oh, stranger. Oke, berarti nggak pernah ketemu langsung, ngobrol. Apa jangan-jangan dia umurnya lebih tua dari aku, kan nggak ada yang tahu ya. Tapi dia manggilnya kakak gitu, kayak mungkin untuk sopan santun juga ya. Oke. Atau mungkin dia mau jualan apa gitu cowoknya? Kali bawahnya Pelangsing, peninggi badan. Sebenarnya aku juga tidak bisa mendefinisikan kesuksesan itu apa ya, karena aku ngerasa diri aku juga belum seberhasil itu gitu. Banyak pencapaian-pencapaian yang belum aku bisa dapatkan. Cuma kan memang kita ngelihat orang dari sosial media, ya otomatis orang tuh di sosial media memperlihatkan yang bagus-bagus lah. baik ya. Oke. Memang kita tidak boleh mempercayai sesuatu hanya dari sosial medianya. Yes. Kalau kamu pernah nggak kayak ada pengalaman serupa gitu yang pernah nanya hal yang sama kayak ke kamu? Pernah. Hampir sama sih kalimatnya. Jadi dia bilang, pengen kayak Dian gitu hidupnya sukses gitu. Kayak gitu. Padahal sama juga aku ngerasain juga kayak nggak seberhasil atau sukses itu sih sebenarnya aku tuh yang aku rasain gitu. Tapi ternyata kok orang lain memandang aku seperti itu gitu. Ya karena kan orang pasti ngelihat kita saat ini, literally nggak bisa Atau ketemu mungkin langsung, pasti dari sosial medianya. Betul, mungkin dilihat foto-fotonya jalan-jalan, story-storynya mungkin apa gitu kan. Iya. Dia nggak pernah tahu up and down-nya kita untuk mencapai ini. Makan telur ceplok pakai kecap dinasiin, kan nggak mungkin upload ya. Iya, yang kita upload ya kita Makanan enak-enak gitu. Sosial media ini jadi kayak bisa jadi jebakan juga ya buat kita. Satu sisi memberikan manfaat juga, satu sisi kalau kita nggak bisa ngatur diri kita, nggak bisa ngelola diri kita dengan baik tuh jadi jebakan buat kita, jadi social trap gitu ya. Iya, jadi orang-orang kayak malah menduga-duga, mengira-ngira, berasumsi, iya, betul sekali. menjustifikasi. Sempat nggak sih kalian dengar kayak ada salah satu influencer yang baru-baru ini mengupload statementnya tentang usia 25 itu harus punya uang 100 juta, harus udah nikah, Oke. harus udah KPR minimal 80% lunas, terus Punya ya mobil. pokoknya usia 25, berarti gue kelewat dong kalau kayak gitu ya. Apalagi gue dong. Jadi yang dikatakan atau statement si influencer ini mungkin ada benarnya. Mungkin itu juga sebagai motivasi sebenarnya kayak di usia segitu
kita juga harus bisa mencapai sesuatu. Betul. Yang Kita punya target ini Iya, ya. itu dia. Bagusnya di sana. Tapi mungkin kayak Kurang tepat. Sisi ya, yang kurang tepat. lah ya untuk di apa ya? Disuarakan lah Atau generalisasikan. Kalau kita telisik lebih dalam lagi untuk misalnya aku dan Dian ingin mencapai 10, tapi aku dan Dian tuh belum tentu start dari level yang sama gitu. Iya. Bisa aja Dian dari 3, aku dari 0, atau aku dari 1, Dian dari minus, bisa kan? Nggak ada yang tahu, maksudnya kita semua tuh nggak dari level titik keberangkatan yang sama untuk sampai tujuan itu. Jadi kita nggak bisa sama ratain, oh dia umur segini udah itu dan Harus kayak gini, lain harus kayak gini. sebagainya. Nggak harus sih sebenarnya ya. Iya, nggak ada Nggak ada yang keharusan sih. mengharuskan, iya. Cuma memang kita rata-rata memang suka hero stories, kita suka cerita-cerita superhero, cerita keberhasilan. Karena di dalamnya ada euforia, ada kebanggaan, ada pride, ada dikatakan dia menyelamatkan banyak orang nih, kita jadi senang gitu, kita jadi betul. wah, menginginkan hal yang sama, dipuja-puja orang lah, terkenal lah dan lain-lain. Tapi kita suka lupa even superhero tuh punya kekuatan super, guys. Dia nggak yang serta-merta bisa menyelamatkan orang dengan tangan kosong. Dia pasti punya kekuatan yang lebih dari kita lah gitu. Iya. Larinya cepet lah, bisa mengeluarkan jaring laba-laba lah, atau punya kekuatan yang besar gitu. Iya. Dan di sebuah cerita superhero pasti ada rakyat atau ada masyarakat biasa yang terdampak dari si penjahatnya. Ada superhero, penjahat, dan masyarakat. It's okay Misalnya jadi orang biasa jadi pun. orang biasa atau nggak harus jadi superhero. Kita tetap ada di bagian cerita itu kok, ada di bagian cerita kisah keberhasilan mereka gitu. Apapun perannya, menurut aku kamu mau jadi orang yang luar biasa atau kamu mau jadi orang yang biasa aja, kamu tetap jadi bagian dari keluar biasaan itu. Betul, gitu guys. Itu. Sama menurut aku sih kayak budaya kapitalisme itu memang mengarahkan kita untuk jadi manusia yang kompetitif gitu. Kayak yang orang dikatakan berhasil kalau udah punya rumah, udah menikah, mobilnya udah 10 gitu misalnya. Padahal ya tingkat kesuksesan orang atau indikator kesuksesan orang tuh nggak bisa disamaratain semuanya. Kan kayak nggak bisa juga sih untuk mencapai kesuksesan itu nggak bisa juga kita sepakati bersama. Karena hanya kamu yang tahu bener kemampuan kamu sampai mana. Yes. Ya, kesanggupan kamu sampai mana, kesiapan kamu di mana gitu. Nian, kalau kamu sendiri pernah nggak ngalamin kayak kamu ngeliat seseorang terus kayak kok dia lebih berhasil daripada gue, atau kayak kok gue gagal-gagal terus sih, kayak kapan gue berhasil? Terus kayak pernah ada di satu kondisi yang kayak gitu nggak? Pernah. Tapi itu dulu sih. Aku pernah ngalamin itu di aku yang 5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan aku belum merasa sedewasa sekarang. Nah, ketika sekarang ini aku udah merasa lebih dewasa, aku mikir lagi, aku ngebayangin lagi kejadian yang dulu-dulu itu, ngapain dulu gue kayak gitu. Siapa Iya, itu? jadi aku yang dulu Bukan yang sekarang. aku yang dulu itu menghadapi kejadian kayak gitu, aku yang pertama aku tuh menyalahkan diri sendiri. Itu sih jelek banget, sumpah. Malu kalau sekarang ini aku nginget-nginget itu sampai ya ampun, malu sama diri sendiri lah. Jadi dulu penerimaannya aku terhadap situasi itu tuh malah justru nyalahin diri gitu. Tapi kayak ya butuh waktu lah untuk memotivasi lagi, untuk bangkit lagi. Tapi jeleknya aku malah nggak mau berbuat sesuatu lagi, memotivasi lagi, itu Stuck tuh butuh di waktu. sana itu. Iya, jadi kayak stuck in the dark. Nah, kalau sekarang this is me, aku bisa bilang gitu, dan aku jauh lebih dewasa. Aku berani bilang aku tuh udah lebih dewasa banget dari aku yang dulu. Jadi meskipun merasakan atau menghadapi masalah kayak itu lagi, ngelihat orang lain kok sukses banget ya gitu. Nah, yang ada di aku tuh justru, wah aku juga pasti bisa gitu. Jadi motivasi. Aku pasti bisa. Kalau Sylvie gimana? Pernah juga nggak? Pernah. Dulu pernah juga. Dulu. Oke. Sekarang udah enggak sih, kayak memang fokusnya adalah sekarang lebih ke menerima diri gitu. Oh, ternyata aku tuh level kesanggupannya masih di sini, terus orang lain bisa mencapai itu, dan aku untuk mencapai ke sana aku butuh usaha yang nggak jadi diri aku, atau Jadi kayak malah
memaksakan diri Iya, gitu. iya. Dulu kan lebih seringnya kalau aku nggak menyalahkan diri tapi memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang bukan aku. Jatuhnya malah jadi nggak kenal diri, jadi kayak Ambisi. capek, ambisi, dan itu hal nggak baik sih. Maksudnya berlebihan. Ambisi boleh punya ambisi. Tapi kalau udah berlebihan terus kita ngajari diri kita tuh nggak deh, mending. Aku rasa teman-teman juga mungkin pernah ya ngerasain hal yang sama dengan kita kan, ngelihat kehidupan temennya atau bahkan mungkin orang yang nggak dikenalnya gitu, lebih sukses, terlihat lebih sukses atau lebih berhasil melakukan sesuatu, sedangkan diri kita enggak. Even Ya, kita nggak penting. pernah tahu sebenarnya di balik si orang itu mencapai hal tersebut tuh dia udah ngelakuin apa aja gitu. Iya, betul. Nah, kita harus bisa membentengi diri kita sebenarnya. Kita harus tahu seberapa kuat kita, seberapa bisa kita, seberapa mampu kita. Nah, kita bakal bacakan fakta-fakta dan informasi menarik seputar kegagalan dan kesuksesan. Dimulai dari yang kesuksesan dulu ya. Iya. Oke. Boleh. Jadi ada dari liputan6.com. Makasih liputan6.com. Masih ada 7 fakta di balik orang yang sukses. Sukses. Yang pertama, ya ampun, kok bisa suka banget. Yang pertama, orang sukses selalu berkomitmen. Setuju banget sih kalau aku ini. Iya. Ya pokoknya dari ketujuh nanti kita bakalan setuju semua ya. Karena udah faktanya si liputan kami. Oke, jadi Nah, maksudnya iya. komitmen ini, hati-hati guys ya. Jangan langsung terkecoh dengan kata komitmen, karena mungkin aja nih bagi kalian yang sedang nonton ini, kalau dengar kata komitmen tuh langsung Ke hubungan, Iya. asmara. Betul, langsung belum tentu. atau pasangan mungkin. Betul. Kita kerja, kita mendedikasikan diri terhadap suatu pekerjaan di instansi kita tuh bentuk komitmen juga ya. Betul. Dan kepada diri sendiri pun ya, kita Iya, juga iya. loh bisa berkomitmen, kayak berkomitmen aku harus menjadi lebih baik besok dibandingkan aku yang sekarang. Iya, atau aku sesimpel ini lah, aku mau komitmen selama 1 minggu bangun jam 5 pagi. Nah. Bentuk komitmen diri sendiri ya. Ada Yes. indikatornya jelas apa, selama berapa lama. Kira-kira kalau nggak berhasil, aku harus gimana gitu. Itu bentuk komitmen juga. Betul, itu yang Lanjut. pertama. Yang kedua, orang sukses menghargai proses. Nah, ini cakep nih. Orang kadang suka lihat hasil aja. Lebih suka melihat hasil dibandingkan melihat proses. Tapi mungkin aja nggak semua orang ya, nggak semua orang. Ada juga mungkin orang yang suka juga menikmati prosesnya, hasilnya belakangan deh kayak gitu. Karena di zaman yang serba instan ini teman-teman, kita sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan cepat. Jadi kayak pengen apa-apa cepat. Kadang-kadang orang jadi suka lupa sama prosesnya gitu. Suka yang mudah, suka yang cepat kayak gitu. Tapi BTW mie instan aja. Oke. Ini apa namanya? Meskipun instan, Tetap harus dimasak. Gak tiba-tiba kamu buka kamu mie makan goreng kan? udah jadi mie goreng kan nggak juga. Mie instan aja tetap harus dimasak. Ada prosesnya, Iya, guys. betul, apalagi kesuksesan. Betul. Nggak bisa tiba lahir terus langsung sukses kan nggak bisa. Yang jelas proses itu harus banget sih kita hargai ya. Kita harus menghargai proses. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, ini ada dibilang orang sukses tidak menunggu inspirasi. Wangsit, Wangsit. ilham, pencerahan gitu ya. Ya bener juga. Jadi kalau menurut aku sih yang namanya inspirasi itu emang nggak bisa dicari sih sebenarnya. Jadi datangnya kapan kita juga nggak bisa memprediksi ya. Kayak Besok kayaknya aku pasti besok nah, dapat inspirasi. gitu deh. Kayak misalnya sesimpel ini. Aku mau ke taman mau nyari inspirasi kayak gitu. Belum tentu lu ke taman sekali, 2 kali, sampai 3 tahun. Siapa yang bisa menjamin punya waktu untuk dapat inspirasi? Iya, betul. Itu juga nggak sih? Nah makanya jangan menunggu sebuah inspirasi, tapi ketika kamu mendapat inspirasi itu, pikirkan gimana caranya untuk mewujudkannya. Iya, betul. Yang keempat Itu? ini, orang sukses mengorbankan kesenangan. Bener nggak? Bener sih menurut aku. Contoh aja deh, orang yang udah terlahir kaya misalnya, orang tuanya kaya, punya bisnis real estate misalnya. Terus dia punya anaknya dia anak tunggal. Terus si orang tua ini mewajibkan anaknya meneruskan bisnis keluarga, yaitu real estate. Padahal passionnya adalah berternak lele. Nah, misalnya dia punya kegembiraan, kegemaran, kesenangan, memancing misalnya hobinya. Betul. Ternyata Dan dia
meneruskan bisnis real estate-nya ini terpaksa Oh, iya. atau gimana? Dia harus mengorbankan dong Iya. sesuatu yang dia senengin Gitu gitu. contohnya. Nah, lanjut ya. Kan. Yang kelima. yang Yang kelima ini orang sukses selalu bermimpi besar. Mimpi itu penting gak sih Sylvia? Menurut kamu? Penting sih. Tapi lebih penting lagi menurut aku ya. Mhm. Ketika kita punya mimpi, kita juga mimpi atau harapan lah atau cita-cita ya. Kita punya kesadaran diri atau kontrol diri untuk menerima ketika nanti mimpi kita nggak tercapai atau mungkin tercapainya nggak saat ini, mungkin nanti gitu. Oke. Yang paling penting adalah kita punya kontrol atas ekspektasi kita. Jadi nanti ketika kita gagal meraihnya atau mungkin itu nggak tercapai, kita jadi nggak kecewa banget karena rasa kecewa yang besar itu selaras dengan ketidaksiapan kita untuk menerima kegagalan itu. Jadi penting bermimpi menurut aku, tapi lebih penting lagi adalah mengatur ekspektasi atau mimpi-mimpi kita itu, mengontrol. Oke, jadi mempersiapkan diri misalnya terjadi kemungkinan terburuk lah ya. Bukan pesimis ya, tapi Iya, kita iya, iya. punya pandangan, oh bisa aja, selalu ada kemungkinan kan, berhasil atau nggak berhasil. Nah, ketika dua kemungkinan ini terjadi, kita udah bisa punya kontrol diri. Atau mungkin juga berhasil tapi tertunda gitu. Iya. Mungkin nggak saat itu gitu. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Iya, mungkin gitu. Dan kalau aku boleh nambahin ya, cara kita untuk mewujudkan mimpi itu gimana? Usahanya lebih besar nggak gitu? Maksudnya mimpinya besar, tapi usahanya juga harus besar dong. Sebanding ya. Iya, kalau mimpinya besar, usahanya biasa-biasa aja, gimana dong? Ditambah lagi dia nggak punya kesadaran, nah Mengeluh kok nggak tercapai-capai gitu. Yang jelek di situ. Jadi hati-hati. Kalau punya mimpi besar, Careful. harus mempersiapkan diri supaya bisa mengukur kemampuan diri dan harus usahanya besar juga. Balik lagi ke mengenal Diri gitu. sendiri. Lanjut yang keenam. Yang keenam, orang sukses selalu urutan prioritas. Nah, ini Silvi banget. Ini tentang prioritas nih Silvi banget nih kayaknya. Iya. Coba jelasin dong. Jadi tuh aku tiap pagi selalu ngurutin jadwal kegiatan aku apa aja yang mau aku lakukan hari ini. Jadi aku tahu nih apa aja yang udah aku kerjain, apa aja yang belum aku kerjain. Tapi selalu buat urutan daftar prioritas kegiatan yang aku lakukan sehari-hari. Iya. Jadi penting ya prioritas itu untuk diurut-urutin kayak gitu. Kayak misalnya udah bikin jadwal tuh, misalnya kamu udah bikin jadwal kayak gitu. Terus ada hal-hal mendadak yang kamu nggak prediksi. Namanya mendadak nggak prediksi ya. Ada hal-hal mendadak Tiba-tiba ada hal yang mendadak. Terus kayak wah ini harus ngilangin dari jadwal aku nih. Yang mana nih yang harus dihilangin di mendadak itu. Nah kayak gitu-gitu itu juga membuat kita jadi belajar untuk memilih atau Iya, betul. menentukan Oh, mana ternyata yang lebih prioritas. tiba-tiba ada teman ngajak ngopi jam 2 siang. Jam 2 aku ada jadwal AA misalnya. Tapi temanku ini ternyata datangnya dari Banda Aceh ke Bali. Bung jempol, bung Yuk. jempol. Jadi kan kita bisa bandingin, oh ternyata bisa nggak ya gue ganti jadwal yang jam 2 ini ke besok atau ke nanti setelahnya gitu. Karena menurut aku lebih penting ketemu orang ini saat ini gitu, karena nggak setiap hari dia ada di Bali kan. Meskipun aku nggak begitu suka-suka banget ngopi karena salah gitu ya. Oke. Berarti esensinya tuh demi ketemu orangnya nih prioritasnya. Oke, betul. bukan karena ngopinya. Kita lihat urgensinya, lebih urgensi mana nih. Nah kecuali kalau jam 2 ini ternyata aku ada kerjaan, itu Harus pertimbangan lagi itu. pertimbangan lagi. Atau Bisa nggak diundur? mediasi Nah, gitu. iya, mediasi. Betul. Alright. Lanjut. Nah, yang terakhir ya, yang ketujuh. Orang sukses berkorban untuk memperoleh peningkatan. Karena iya sih, untuk mendapatkan sesuatu jangankan kesuksesan apapun ya, Iya. kalau kita milih makan ada nasi padang sama pecel lele. Kita harus milih salah satu. Iya, Misalnya itu- kita pilih nasi padang, berarti kita harus mengorbankan pecel lele kan? Betul. Sesimpel itu. Padahal dua-duanya kita suka ya. Iya, padahal dua-duanya benar sekali, tapi itu semua demi peningkatan kan. Nah, karena tadi kita udah ngebahas 7 fakta di balik orang sukses. Betul. Sekarang kita lanjut 5 cara bangkit dari kegagalan. Kegagalan. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Yang pertama, Sylvia mungkin bisa bacain apa ini? Berhenti menghukum diri sendiri. Yang benar kata Dian, yang Dian pernah alami ya. Dia 5 tahun yang lalu. Dian 5 tahun lalu. Dian 5 tahun lalu tuh Dian ada yang Dian penghukum ya. Oke, bener. Menghukum diri itu kan nggak harus dari
fisik nyakitin gitu, enggak, tapi bisa jadi verbal, non verbal. Udah banget sih gitu, kalau nggak, duh gue tuh kayaknya nggak akan bisa deh kayak gitu. Ih gue jelek deh kayaknya dia ini kayak gitu. Gue mah apa tuh gitu. Gua mah apa? Tipsnya ya, pokoknya berhenti menghukum diri sendiri Karena dalam itu, bentuk apapun. iya, justru akan menambah luka-luka nggak sih? Luka. Justru akan nambah luka kita semakin menganga, semakin besar. Udah gagal, makin bikin luka, sakit gitu. Oke, jadi harus mencintai diri lah. Tuh, self love. Oke, next ya, yang kedua. Ketika kamu gagal, tips yang kedua nih ya. Ambillah hikmahnya. Oke, jadi ngomong-ngomong hikmah ini, hikmah itu sebenarnya nggak gini juga ya, nggak serta-merta kita bisa dapat ketika kita merasa gagal. Belum tentu langsung kita dapatkan gitu ya. Kayak contoh misalnya punya target diet gitu, ternyata gagal gitu. Udah ditargetin 7 hari. Ternyata gagal di hari ke-7 itu. Karena atau mungkin hari ke-5 karena ada yang ngasih kita makanan 1 box besar gitu. Oke, atau boleh. ada yang ngajak makan. Misalnya kayak gitu. Nah, kita juga harus butuh waktu mungkin ya untuk me time, untuk nyari hikmahnya gitu. Kenapa kok gagal dietnya? Evaluasi lagi gitu ya. Yang ketiga, oke. Jadikan motivasi untuk menantang diri sendiri, atau bahasa kerennya challenging yourself. Oke. Nah, ini harus waspada juga ya Sylvie ya. Karena kalau udah agak-agak ambigu nih ya. Nantang diri sendiri sama balas dendam Atau harus ambisi dibedain. yang berlebih mungkin. Hati-hati, karena menantang diri sendiri yang dimaksud untuk bangkit dari kegagalan ini adalah kayak kita memotivasi diri kita untuk bangkit kembali, untuk mungkin menemukan cara lain. Oh, ternyata dengan cara ini aku masih gagal. Kita coba deh cara lain kayak gitu. Inovatif Gitu. ya. Ya, Berarti inovatif. hashtag yuk bisa yuk. Udah tepat ya untuk statement ini ya. Gak apa-apa sih sebenarnya punya ambisi. Tadi kan ada kata ambisi juga. Selagi ambisi itu tidak sampai memaksakan diri kita untuk menyakiti orang lain, merugikan kita, merugikan orang lain, atau mungkin hal-hal negatif lainnya. Ambisi itu bagus ya, tapi kalau berlebihan dan jatuhnya ke arah negatif juga nggak tepat juga ya. Keliru ya. Jadi ketika kamu gagal di suatu hal itu, kalau kamu mau bangkit, kamu harus punya motivasi untuk diri kamu sendiri. So guys, kita sampai ke yang keempat deh. Yang keempat apa nih Sylvie? Membuat daftar hal yang disyukuri. Dalam faktanya, selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Even nafas kita, ya nggak sih? Kita bisa ngeliat matahari, terus, menghirup udara. Kita bisa makan apa yang kita mau makan hari ini. Itu tuh hal-hal yang patut disyukuri. Sebenarnya hal-hal kecil yang kita nggak pernah sadar itu besar banget. Aku tuh suka nulis jurnal harian kan setiap hari. Di dalamnya aku selalu selipin 5 hal yang kamu paling syukuri hari ini apa. Jadi setiap malam sebelum tidur kita tulis 5 hal yang paling kamu syukuri hari ini apa. Lanjut. Yang kelima? 5. Atau last but not least. Yang kelima ini, cara bangkit dari kegagalan adalah tanyakan kepada diri sendiri lagi. Ask yourself. Jadi tanyakan lagi ke dirimu nih, yakin Mau berhenti? Kalau nggak yakin, berarti Lanjut. Ini tuh kayak sebuah apa ya, sebenarnya sindiran sih sebenarnya kayaknya. Jadi yakin mau berhenti kayak gitu tuh, itu sebenarnya kayak yang jangan berhenti gitu. Kayak itu tuh kalimat lainnya, jangan berhenti gitu. Sebenarnya ajakan dalam bentuk pertanyaan. Betul, makanya Betul. persuasif tapi retorikal gitu. Oke. Selain memberikan informasi dan tips-tips tadi, kita berdua akan memberikan sedikit hiburan dari berita-berita dan meme lucu yang kita dapatkan mengenai kegagalan Dan kesuksesan. kesuksesan. Ingin harga produk lebih terjangkau? Silver Queen ganti kacang mete dengan kacang panjang. Oke, bisa kebayang ya? Ini demi kesuksesan. Cuan sih cuan, tapi iya, tapi caranya ternyata kayak gitu ya. Ini menunjukkan sebuah usaha, suatu apa namanya, suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesannya. Tapi dengan cara yang seperti itu. iya, cara-cara yang tidak wajar. Nah, cenderung absurd. ya, tapi itu bercanda ya guys ya. Ya, yang kedua ada, meskipun usaha ibu ini gulung tikar, tapi dia tidak pernah menyerah. Emang usaha
usahanya gulung tikar. Tiap hari berarti gulung tikar kan sebenarnya? Iya, dia nggak pernah nyerah guys, walaupun tiap hari dia gulung tikar. Nah, Masa Anda baru gulung tikar sekali? menyerah. Lihatlah ibu ini Betul sekali. dengan wajah semangat. Tuh, Tuh, dengan lihat ibunya tuh. tuh, Smile. merem. Tuh. Karena dia menghayati kan, dia Iya, mengambil benar. hikmahnya. Iya. Dia menggulung setiap hari. Menikmati kegiatannya sehari-hari ya. Penuh dengan syukur ibu ini ya. Dia mencintai kelihatannya pekerjaannya. wajahnya. Betul. Ini bajunya motifnya juga bagus ya. Iya, ngapain kita jadi nge-review ibunya kan? Apapun sudah- yang kita obrolkan tadi, semoga Bisa kalian- diambil manfaatnya. Betul, Yang kalian- tidak baik jangan Jangan diambil. diambil. Yang baik Betul. diambil atau mungkin dilakukan, Iya. dijadikan motivasi, dijadikan sebuah inspirasi gitu ya. Indonesia. Oke. Nah, untuk menutup obrolan Floodcast kali ini, kita akan masing-masing memberikan satu buah gini ya, Statement ya. Statement ya. Mesti Atau closing pernyataan. statement. Nah, Iya, betul. closing statement. Kalau aku dulu nih ya. Boleh. Kesuksesan itu bisa diukur dengan kesuksesan bisa diukur dengan berbagai macam cara yang banyak. Tetapi yang paling penting, the most important adalah cara yang mana nih? Yang membuat diri kamu tuh merasa menjadi diri sendiri. Gitu. Kalau diri Sylvie? Masih berkaitan sama Dian, sini kan tentang diri kita sendiri ya. Jadi kalau bisa sih menurut aku jangan bandingkan diri kita sama orang lain. Kalaupun kita harus membandingkan, bandingkanlah diri kita saat ini dengan diri kita yang dulu atau diri kita yang kemarin. Udah sejauh mana proses yang kita dapat, udah sejauh mana pencapaian yang udah kita dapat. Jadi memang susah kalau kita ngukurnya sama orang lain, tapi kalau kita ngukur sama diri sendiri tuh akan ada rasa syukur, akan ada rasa oh iya ternyata aku belum berhasil di sini. Kita terima kalau kita belum berhasil di situ dan kita cari cara solusi untuk perbaiki ke depannya kayak gimana. Jadi jangan bandingin diri kamu sama Orang lain. Nah, kita akhirnya udah sampai selesai. di penghujung waktu. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton kami di Floodcast OTW guys. Semoga bisa bermanfaat dengan baik dan sampai jumpa lagi di konten Floodcast berikutnya. Terima kasih untuk Sylvia. Terima kasih juga dia. Oke, sama-sama. Kita akan ketemu lagi nanti ya. Di topik-topik yang lebih asik selanjutnya mudah-mudahan. Iya, buat teman-teman yang misalnya pengen request atau pengen Iya, ada topik ide, apa boleh tulis komentarnya. betul. Silakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share video ini kalau kalian suka. Tebarkan kebaikan, tebarkan kebahagiaan. Oke, kita berdua pamit ya. Dadah. Bye-bye. Kemanapun, OTW guys. Bye.